Hai guys, kembali dengan Joseph di sini karena kita akan perbandingan dua buah smartphone dari Infinix, yaitu adalah Infinix Note 30 Pro versus Infinix Note 30 biasa. Jadi kita akan perbandingan dua buah smartphone ini. Kira-kira mana yang lebih worth it untuk kalian beli? Karena setiap orang punya kebutuhannya beda-beda. Jadi kalau misalnya kalian butuh Note 30 Pro, ya silakan ambil Note 30 Pro. Kalian akan butuh Note 30, silakan ambil Note 30. Tapi di video kali ini kita akan komparasi keduanya dari beberapa aspek. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe. Juga jangan lupa follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita langsung review perbandingan dua buah smartphone dari Infinix ini, yaitu Infinix Note 30 Pro versus Infinix Note 30 biasa ya guys. Mari kita bahas detail review perbandingan kedua buah smartphone ini. Di mana aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya. Performance dari kedua buah smartphone itu mirip-mirip aja guys, karena sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G99, sama-sama menggunakan RAM 8GB, sama-sama storage 256GB UFS ya guys. Dan ini kita juga buktikan secara benchmark. Kalian bisa lihat skor Geekbench-nya itu mirip-mirip aja. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, juga itu skornya mirip-mirip saja. Kemudian terakhir juga PC Mark, itu skornya juga mirip-mirip saja. Jadi kalau secara performance kita lihat di sini memang mirip-mirip aja guys. Tapi kalau misalnya kita bicara untuk gaming, nah ini gaming ini memang ada sedikit perbedaan FPS, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan ya guys. Dan itu bisa plus minus masing-masing. Dimana untuk game Mobile Legends, Infinix Note 30 Pro itu bisa dapat di 78 FPS. Sedangkan di Infinix Note 30 biasa 74 FPS. Itu perbedaan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan banget ya guys. Game Genshin Impact sendiri menariknya di sini di Note 30 biasa itu dapat 47 FPS. Sedangkan di Note 30 Pro itu bisa mendapatkan 40 FPS. Dan itu ya ini plus minus ya guys, karena itu bisa jadi karena waktu kita uji coba itu diperbeda suhu, saat itu sinyalnya lagi kurang stabil atau seperti apa, tapi karena banyak faktor lah guys. Dan kita tidak bisa benar-benar membuktikan itu di saat yang bersamaan karena kita pakai akun yang sama. Jadi kita cuma lihat secara rata-rata FPS-nya aja, tapi harusnya secara performance itu sama-sama saja. Jadi untuk kategori ini kita seimbangkan untuk scoringnya ya guys, dari sisi Note 30 Pro versus Note 30 biasa. Kemudian aspek berikutnya yang kita bahas dari sisi kameranya. Kualitas kamera kedua buah smartphone ini bisa dikatakan berbeda ya guys, dimana Note 30 Pro itu memang lebih unggul secara sharpness, detail, dan memang secara untuk penggunaan harian itu juga sudah lebih oke guys untuk kameranya. Cuma kamera depannya ini nggak bisa ngerekam 1080p 60 frame per second. Padahal di Note 30 biasa itu ada. Dan sangat disayangkan banget Infinix kenapa yang versi Pro tidak ada, yang versi biasa ada. Nggak kebalik itu. Harusnya yang versi Pro ada, yang versi non-Pro mungkin nggak ada, nggak masalah, tapi yang versi Pro itu harusnya ada. Kenapa kok kayak kebalik ya? Tapi ya semoga Infinix update software untuk soal itu. Tapi overall untuk kategori kamera kita tetap menangkan di Note 30 Pro secara keseluruhan. Itu Note 30 Pro lebih better daripada Note 30 biasa. Tapi kalian bisa simpulkan sendiri, kalian bisa lihat sampel foto dari videonya setelah ini guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba perbandingan dua buah smartphone dari Infinix, yaitu Infinix Note 30 versus Infinix Note 30 Pro. Jadi kita lakukan perbandingan dua buah smartphone ini. Dan ini kalau misalnya kita lihat secara kualitas gambar, ini entah kenapa di Note 30 tuh kayak lebih bagus ya, lebih terang ya gambarnya. Dan kalau kalian lihat sendiri, untuk perekaman kamera depannya, untuk Note 30 Pro itu dia tidak ada 1080p 60 frame per second. Sedangkan Note 30 biasa ada guys, dan ini agak disayangkan banget. Dan kalau kalian lihat secara kualitas gambar, di sini menurut kita sih Note 30 lebih unggul ya guys daripada Note 30 Pro. Tapi nggak tahu ya, karena kita melihatnya dari layar doang ya. Tapi nanti kita akan lihat di laptop supaya kita dapatkan komparasi yang fair. Dan kalau kalian lihat sebenarnya secara detail, ini memang bagusan di Note 30 Pro secara detail ya, secara sharpness di bagian belakang. Tapi secara muka ini lebih terangan di Note 30 biasa daripada Note 30 Pro. Jadi plus minus ya guys. Dan Note 30 Pro memang dia lebih natural untuk warnanya. Sedangkan di Note 30 biasa dia memang agak sedikit warm sedikit. Dan di Note 30 Pro kalau kalian lihat ini secara gambar pun dia lebih stabil ya kayaknya secara dynamic range. Tapi nggak tahu ya, kita coba lihat ya.
masih plus minus ya guys. Ini kadang-kadang masih plus minus antara Note 30 sama Note 30 Pro. Tapi silakan semua komentar mengenai kualitas perbandingan kamera belakang dari kamera depan dari kedua buah smartphone. Kamera depan ya. Kalau menurut kalian mana yang lebih unggul, mana yang lebih worth it? Silakan semua komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita melakukan perekaman untuk kamera belakang. Jadi kalau kalian lihat seperti ini untuk perbandingan kedua buah smartphone, memang kita bandingkan kiri kanan, sama-sama kita pegang handheld tanpa buat tripod mini tripod. Dan kalau yang kalian lihat di sini itu menariknya di sini kualitas kamera belakang kayaknya lebih weightan di Infinix Note 30 biasa ya, Note 30 Pro ya, tapi nggak tahu ya. Mungkin karena angle-nya doang ya guys. Tapi kalau kalian lihat secara kualitas gambar seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Tapi silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya plus minus di Note 30 Pro memang lebih tajam ya untuk gambarnya. Tapi nggak tahu ya apakah itu pengaruh atau tidak. Dan kita pegang handheld doang tanpa bantu tripod mini tripod. Tapi ya silakan terus komentar mengenai kualitas kamera belakang ya, kamera belakang dari kedua buah smartphone apakah oke atau tidak oke. Oh ya, kamera belakang semuanya bisa rekam 2K 1080p 60 frame per second, dua-duanya bisa ya guys. Tapi untuk kamera depan tadi yang Note 30 Pro malah tidak bisa 60 fps atau 1080p nya ya. Tapi silakan semua komentar mengenai kualitas kamera belakang perbandingan kedua buah smartphone. Silakan, kalau kita coba bandingkan seperti ini kurang lebih ya hampir sama sih guys untuk weightnya. Tapi ya silakan terus komentar mengenai perbandingannya. Kemudian dari sektor layar, kualitas layar di Infinix Note 30 Pro ini jelas pemenangnya karena layar AMOLED versus IPS, resolusi sama, refresh rate sama, tapi di sini memang karena panel AMOLED-nya aja yang membuat Infinix Note 30 Pro lebih unggul daripada Note 30 biasa ya guys. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker di kedua buah smartphone sama-sama sudah disetting oleh JBL, tapi secara loudness memang di Note 30 biasa lebih unggul. Tapi Note 30 Pro lebih unggul dari sisi detail sedikit ya guys. Tapi sebenarnya perbedaannya tidak terlalu yang signifikan jauh kalau secara kualitas. Tapi ya kalau disuruh milih, kita mungkin akan lebih milih di Note 30 Pro daripada Note 30 biasa ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, di sini beda ya guys. Untuk Note 30 biasa itu hanya dibekali oleh kepala charger 45 watt, sedangkan Note 30 Pro ada 68 watt, jadi itu ada bedanya. Dan ditambah yang Note 30 Pro itu punya wireless charging ya guys, sedangkan Note 30 biasa tidak support wireless charging. Dan Note 30 Pro itu punya reverse wireless charging yang bisa untuk digunakan untuk charging device lain yang support wireless charging ya guys. Dan itu menarik banget, di Note 30 nggak ada itu fitur itu ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita lebih premium di Note 30 Pro dan lebih terasa feels premiumnya tuh di Note 30 Pro dibandingkan Note 30 biasa ya guys. Itu dia terhadap perbandingan kedua buah smartphone ini. Menurut kalian bagaimana? Mana yang lebih unggul? Mana yang lebih worth untuk kalian beli? Kalau menurut kita sendiri, kalau misalnya kalian tidak butuh fitur-fitur yang ditawarkan oleh Note 30 Pro seperti wireless charging, kamera yang mungkin lebih sedikit lebih baik, dan mungkin layar AMOLED, ya kalian Note 30 aja itu sudah jauh lebih cukup ya guys. Tapi kalau misalnya kalian memang butuh fitur-fitur itu, maunya layar AMOLED, ya ambillah Note 30 Pro. Karena memang itu yang terbaik daripada dua buah smartphone ini. Tapi sekali lagi,
Bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Kalau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, kalau kita punya pendapat ya seperti ini. Kalian bisa tentukan, kalau kalian mau fitur lengkap, ambil Note 30 Pro. Kalau kalian memang cuma butuh performance-nya, bypass charging-nya, ambil Note 30 biasa saja sudah cukup kok guys. Kameranya juga cukup bagus, dan termasuk bagus lah untuk kelas harganya. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat review gadget. Silahkan terus komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.